Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helmi Jauhari Alfadunya dari kelas PTI tahun 2020. Dan di sini saya akan mencoba mereview mata kuliah jaringan nirkabel dengan materi antena. Nah, konsep antena sendiri itu merupakan propagasi dari gelombang. Nah, kok bisa propagasi? Karena ini merupakan komponen penting dalam pembentukan gelombangnya. Kemudian, tugasnya antena ini apa sih? Yaitu merubah sinyal radio untuk melewati gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Nah, kemudian penggunaannya itu sesuai kebutuhan. Biasanya ada komponen yang perlu diperhatikan, yaitu dari arah sebarnya, kemudian besar kecilnya atau gain, dan juga polarisasinya atau penyebarannya. Nah, arah sebarnya tergantung gini. Ini misal ada transmitter dan juga ada antena. Nah, ini mau mengarahkan kemana? Ke penerima atau receivernya. Nah, ini panah ini apa? Ini adalah gelombangnya. Gelombang ini seperti apa namanya? Bisa dibilang ini kayak figurnya, contohnya. Itu antena si receiver. Nah, kemudian apa aja? Kemudian polarisasi antenanya. Nah, saat tegangan elektrik itu bergerak naik ataupun turun melalui sebuah konduktor akan terjadi gelombang magnetik dengan sudut arah yang konstan pada konduktor. Nah, jadi saat ini dinyalakan ya ada elektromagnetiknya, itu kan nanti kan otomatis ada tegangannya. Nah, itu bergeraknya naik turun naik turun nanti. Nah, eh, itu melalui sebuah konduktornya. Jadi ada arah arah geraknya juga. Nah, di sini geraknya itu sesuai dengan sudut arah yang konstan, jadi berulang-ulang. Jadi sama gitu. Nah, itu melewati konduktornya. Kemudian gelombangnya itu naik turun atau menyamping. Nah, ini tergantung posisi antenanya juga. Kita sebutnya polarisasinya atau cara geraknya atau penyebarannya. Seperti ini. Jadi, untuk vertikal udah jelas nih. Kalau vertikal itu ke atas ke bawah. Nah, dia itu polarisasinya atau arah geraknya gelombang elektromagnetiknya itu ke atas ke bawah terus. Dan ini konduktornya seperti ini. Nah, jadi dia kapanpun akan geraknya ya atas ke bawah, seperti itu. Nah, terus kalau horizontal, nah itu menyamping, kanan kiri, kan terus kanan kiri aja. Nah, kalau circular itu perpaduan dari vertikal dan horizontal. Jadi rotasi. Nah, seperti ini. Kita ambil sudut. Jadi ini tergantung arah polarisasinya juga gitu di sini maksud saya. Jadi polarisasi itu ada 3 bentuk. Ada yang vertikal, atas ke bawah, horizontal, yang kanan ke kiri atau menyamping, dan juga ada yang sirkular. Nah, ini ada polarisasi terfilter. Nah, ini seperti contoh pada saat eh, kaca. Contohnya kaca. Kaca yang apa namanya kedap dari panas. Jadi ada kaca. Oh, paling simpel aja. Paling simpel tuh kaca mobil. Nah, itu kan ada yang gelapnya itu apa namanya 40%, 70%. Nah, itu dikasih polarisasinya, kasih penghalangnya. Jadi misal cahayanya dari luar itu seterang terang banget gitu, terang banget. Kalau masuk dan ini filternya kan terfilter ya, terfilter. Jadi ini bentuknya filter itu kayak seperti jaring, namun mikro, kecil banget ukurannya. Jadi tidak bisa dilihat secara mata langsung, harus pakai alat. Nah, kemudian masuknya itu gelombangnya itu terpolarisasi. Nah, misal kayaknya ini circular, ya jadinya jadi horizontal. Jadi misal cahayanya itu terang banget kayak di mobil, itu kan jadinya kalau masuk agak gelap gitu kan.
Dan sebaliknya kalau dari luar kelihatannya gelap, padahal kalau dari dalam cerah gitu. Jadi itu yang bisa dinamakan polarisasi terfilter. Ada lagi seperti halnya kaca di hotel-hotel ataupun di apartemen. Nah itu kan kacanya itu sebenarnya kan panas ya kalau dari luar sebenarnya. Tapi kalau kita pegang sebenarnya itu enggak sepanas yang di luar gitu loh. Jadi kalau dilihat lebih dekat itu kayak ada pembatas, ada filternya. Jadi rasanya kalau di dalam itu tidak sepanas di luar. Jadi jika dipegang kaca yang dalam itu biasa, nggak merasakan adanya panas seperti itu. Jadi itu namanya ada filternya. Ini polarisasi terfilter itu seperti itu. Jadi cahayanya seperti ini saja. Kemudian antena directionally itu ada, ini ada antena yang omni. Nah itu ada yang fokus tertentu, ada yang sektoral, yagi, grid atau solid. Nah arah fokusnya ini menentukan besar kecilnya penguatan atau gainnya. Jadi ini bergeraknya ke segala arah. Contohnya seperti ini. Nah bentuk organisasinya itu dipol. Nah, ini kan kayak kawat gitu. Nah, kemudian pengembangannya itu menggunakan perhitungan seperempat lambda. Lambda itu apa? Lambda itu jarak antara gelombang satu dari atas ke bawah itu namanya lambda. Dan gain terbesarnya itu sampai 15 dBi dan 18 dBi. Nah, ini aja 15 jika ke 16 itu bisa sampai 2 kalinya. Bayangkan ini sampai 3 kalinya. Berarti bisa sampai 6 kalinya. Nah, seperti ini omni antenanya. Jika dilihat dari vertikal, kita lihat dari atas, misal. Nah, itu arah penyebarannya seperti ini. Nggak melingkar, tapi seperti ini. Nah, kayak gini. Ini jadi yang bisa terkena jaringannya, itu penyebarannya seperti ini kalau dari vertikal. Kalau horizontal itu semuanya yang terkena. Nah, yang mana lagi? Ini untuk omni. Nah, kalau untuk direksional, untuk directional itu ada yang tidak memberikan area coverage atau lebih fokus, dan prinsipnya itu pengembangan dari dipol. Nah, ini menambahkan antena kritis, antena sektoral, dan pembuatannya perhitungan seperempat lambda seperti antena patch. Makin besar gain akan semakin sempit area cakupannya dan begitu sebaliknya. Nah, kalau direksional seperti ini. Nah, ini prinsip-prinsip grid. Nah, untuk direksional jadi tidak memberikan tidak memberikan fokus 360, jadi lebih fokus ke yang dituju gitu loh. Jadi itu lebih fokus. Nah, untuk prinsip grid dan disk antena. Untuk ada disk, nah ini dibuat dengan prinsip refleksi. Jadi menurut dengan refleksinya, arah gelombangnya. Dan sinyal yang datang secara lurus akan dipantulkan terpusat di satu titik fokus. Nah, jadi kalau dilihat di antena itu kan ada namanya feed antena. Nah, feed antena itu ada di tengah. Nah, jadi lingkarnya ini, lengkungannya ini, itu namanya parabolic reflektor. Dan ini untuk menangkap dan mengarahkan ke feed antena. Jadi bentuknya ini. Nah, terus ada yang ini biru-biru ini spot pendukungnya. Jadi yang mengarah ke feed itu adalah pendukungnya. Nah, itu biar sebagai mengarahkan ke feed antena juga. Untuk membantu menguatkan jaringannya juga. Nah, terus ada dua macam, ada yang case grain dan Gregorian. Nah, kalau case grain itu menggunakan convex reflektornya. Nah, ini convex itu jika gelombang itunya terkena reflektor, mengarah ke reflektor, maka akan memantul ke convex, dan ini lebih melebar juga, dan nanti mengarahkannya tetap ke ke feed antena. Jadi ini feed antenanya itu berada di dalam lengkungan, di
di parabolic reflektornya. Dan bedanya kalau di konkav, itu konkav lebih terfokus. Jadi misal di kiri ya di kiri nanti sedikit dan langsung diarahkan ke feed antenanya juga. Nah, ini contoh grid antena. Nah, grid antena seperti ini. Kalau grid antena, kalau dilihat dari vertikal, itu bentuk penyebarannya seperti ini. Jadi dari sampingnya itu ya sulit gitu, harus di ini. Dan tergantung juga ini ketinggiannya berapa, terus kemampuan jaringannya berapa, ini bisa dilihat dari sini. Dan juga kalau dilihat secara horizontal seperti ini. Nah, biasanya antenanya kayak begini untuk grid antena. Ini fokusnya itu ke depan. Kalau di belakang antena, ya otomatis kita tidak dapat jaringannya, tidak dapat sinyal. Misal ini kamu mencari sinyal dari memakai antena ini. Nah, kamu berdiri di belakang antena ini. Otomatis kamu tidak mendapatkan sinyalnya, mendapatkan jaringannya. Soalnya kamu berdiri di di belakang antenanya ini. Jadi harus berdiri di depannya. Percuma soalnya kan ini kalau dari vertikal dan horizontal aja itu di depannya gitu. Jadi model antena grid, antena itu seperti itu. Nah, kemudian ada yang dis antena. Nah, wah ini yang dis antena itu lebih jauh juga. Ini jangkauannya bisa sampai ini kan berapa tadi? Nah, ya itu kan untuk ini kan ini kan 10, 20 sampai -3. Nah, ini aja sampai seperti ini. Malah ini cakupannya lebih kecil tapi juga lebih jauh di antena. Dan ini apa namanya? Lebih kecil juga jangkauannya. Dan ada beberapa yang juga besar. Ini kan udah ada yang memakai ini, ada yang reflektornya juga dan segala macam. Nah, ada yang namanya sektoral. Nah, ini yang sektoral tadi yang lebih terfokus tadi, yang tidak mencapai 360 derajat. Biasanya ini dipakai di antena-antena pada Telkomsel, jaringan-jaringan apa namanya kartu perdana itu biasanya di kayak gini kan di kantor-kantornya itu. Nah ini biasanya pasangnya itu lebih dari satu, soalnya kan ini kan kalau dari horizontal besar gini, cuman ya hanya di depannya terus melebarnya segitu. Terus kalau dari vertikal seperti ini. Nah biasanya ini dipasangnya di tower itu lebih dari satu. Nah kayak gini. Jadi masanya itu bisa sampai 4, ada yang sampai 5. Kalau dipasang jadi seperti ini. Kalau single, nah, kalau individual kayak gini nanti. Ini namanya itu sectoral array antenna. Jadi dari segala penjuru mendapat apa namanya jaringannya juga. Nah, kalau zaman sekarang itu kan udah tambah modern juga. Nah, ini memakai patch, memakai WiFi-nya sekarang. Ada yang long range, ada yang high power. Jadi yang long range eh, ini udah ini ya model antenanya itu kayak chip, jadi kecil seperti ini. Jadi ini arahnya sesuai dengan arahnya. Misal ke sini ya ke sini, ke sini, ini sini, 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 sini. Ini ada banyak. Biasanya kalau di patch antena itu ada banyak. Bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa sampai 24, sekitar 24. Nah ini bisa sampai 24. Nah ini ada X array-nya juga. Jadi ini bisa ke seluruh arah juga. Bisa menyeluruh. Nah, untuk WiFi sekarang tuh modernnya seperti ini. Biasanya ini dipakainya di atas, di atas kita, bukan di samping tembok. Jadi di atas tembok, menempel gitu. Ini untuk menyeluruh. Karena jangkauannya meluas. Nah, kemudian kalau zaman sekarang kan ini ada
namanya, nah ini symmetrical long range. Nah ini udah modern juga. Kan biasanya kan ada yang kalau kalau dulu kan masih memakai antena yang banyak itu ada sekitar 4. Tuh, kalau sekarang udah kayak gini. Jadi ini penggunaannya lebih lebih efisien, namun ya juga lebih mahal juga. Seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.